Jawab setiap pertanyaan-pertanyaan kehidupan kami. Bahkan membuat kami menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Dan hamba-Mu yang terbatas juga Tuhan perlengkapi untuk menyampaikan berita kebenaran-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin. Mari kita kasih tepuk tangan untuk para pelayan kita di malam hari ini. Terima kasih Daniel dan kawan-kawan, Mas Aswin, kawan-kawan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang sekali boleh sampaikan firman Tuhan lagi di Night with Jesus. Malam hari ini saya ambil satu tema, yaitu Victory over Fear. Menang atau kemenangan atas ketakutan. Ya. Mari kita buka sama-sama Matius 10 ayat 29 sampai 31. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Saudara kalau kelihatan di depan, boleh simak di depan. Kalau tidak kelihatan silakan buka Alkitab. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saya baca untuk kita sekali lagi, Bapak Ibu Saudara silakan simak ya. Matius 10, 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca ini adalah satu rangkaian cerita yang dimana Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk diutus. Pertama kali ya magang atau pelayanan Saudara. Jadi Yesus sedang mengumpulkan murid-muridnya dan Yesus sedang mengajarkan mereka secara panjang kali lebar tentang persiapan mereka akan melayani tanpa Yesus. Selama ini mereka bersama Yesus, selama ini mereka melihat Yesus mengajar, selama ini mereka melihat Yesus membuat mujizat, selama ini mereka melihat semuanya serba dilakukan oleh Yesus. Tapi kali ini Yesus mengutus mereka untuk pergi sendiri, saudara ya, untuk melakukan apa yang Yesus lakukan yang selama ini mereka lihat. Makanya saya bilang ini kayak magang, ini kayak praktek saudara. Dan mereka akan diutus berdua-dua ya. Di dalam Matius memang kita tidak disuguhkan tentang catatan mereka pergi berdua-dua. Tetapi di dalam Markus 6 ayat 7 dikatakan mereka pergi berdua-dua saudara. Kenapa berdua-dua Bapak Ibu Saudara? Untuk saling menguatkan. Saudara, ingat kali ini tanpa Yesus. Selama ini mereka bergantung pada Yesus, perjalanan itu dipimpin oleh Yesus langsung. Tetapi kali ini mereka pergi sendiri Bapak Ibu Saudara, tanpa Yesus ada di sana. Yesus utus mereka berdua-dua dan dalam pelayanan ini guru mereka tidak beserta mereka. Kira-kira saudara selama ini bergantung kepada guru, kepada Yesus. Lalu kali ini pergi praktek sendiri saudara, kira-kira apakah mereka happy? Apakah mereka senang? Apakah mereka merasa bisa melakukan? Atau gimana perasaannya saudara? Wah tentu saja takut Bapak Ibu Saudara. Apalagi waktu Yesus mempersiapkan mereka, Yesus bilang begini Bapak Ibu Saudara. Yesus bilang mereka akan berjumpa orang yang ramah, tapi juga orang yang akan menolak mereka. Bahkan kata Yesus, menganiaya mereka. Ini sesuatu yang menakutkan Bapak Ibu Saudara bagi murid-murid pada waktu itu. Selama ini mereka tidak pernah merasakan tantangan sebesar ini. Dan Yesus bilang, pergilah aku utus kalian dan di sana kalau ketemu orang yang ramah puji Tuhan, terima, menginap di rumahnya. Tapi kalau misalnya ada orang menolak kamu bahkan menganiaya kamu, segera pergi ke negeri yang lain. Kebaskan debu di kakimu, tinggalkan orang itu saudara. Secara ngomong enak saudara ya, tapi melakukannya tentu tidak mudah bukan?
Maka di dalam hati murid-murid ini ada ketakutan yang sangat besar Bapak Ibu. Bahkan Yesus menambahkan satu gambaran buat mereka. Yesus berkata, aku mengutus engkau bagai domba di tengah serigala. Saudara, domba di tengah serigala. Artinya apa? Ini misi bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Karena domba ini gak punya pertahanan apapun untuk membela dirinya. Domba di tengah serigala itu namanya masuk perangkap Bapak Ibu Saudara. Mencobai diri itu namanya. Dan Yesus bilang, aku mengutus engkau enggak salah dengar. Betul, kayak domba di tengah serigala. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya begini, perjalanan mengikut Yesus itu bukan perjalanan yang mudah, tapi rintangan dan bahaya. Kita belajar dari bagian ini, murid-murid diutus secara sengaja oleh Yesus untuk masuk di dalam bahaya yang besar. Dan kalau kita tarik buat hidup kita hari ini, artinya sebagai orang-orang yang mengikut Kristus juga, kita tidak diutus ke tempat yang nyaman Bapak Ibu. Sebagai orang-orang percaya yang mengikut Kristus, kita tidak dipanggil untuk berada di tempat-tempat di mana kita bisa healing, kita bisa comfort zone di sana. Enggak Bapak Ibu Saudara, hidup kita mengikut Kristus itu penuh dengan rintangan dan bahaya. Maka saya mengutip seorang pendeta Budi Asali namanya, dia bilang begini, kita digambarkan seperti domba yang tidak punya alat pertahanan apa-apa, sedangkan orang dunia digambarkan seperti serigala. Ini jelas menunjukkan penderitaan, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan. Karena itu, kalau hal seperti itu terjadi, jangan terlalu heran. Menarik di komentar yang terakhir dari catatan dia. Karena itu, kalau hal seperti itu terjadi, kalau penganiayaan terjadi dalam hidup Anda, kalau penderitaan terjadi dalam hidup Anda mengikut Yesus, dia bilang jangan terlalu heran. Itu hal memang akan terjadi. Itu memang hal yang biasa. Itu memang bagian dari kita mengikut Kristus. Pernah ada seorang ibu nanya, Pak, dulu sebelum saya ikut Tuhan hidup saya baik, hidup saya enak, nyaman. Setelah saya ikut Tuhan kok tantangannya banyak ya. Kalau tahu kayak gini saya nggak ikut Yesus. Dia berharap jawabannya menenangkan hatinya saudara. Saya jawab, ya memang benar kayak gitu. Waktu nggak ikut Yesus saudara, nggak ada yang menjadi musuh kita bukan? Toh sama-sama anak di luar Tuhan, iya kan? Tapi waktu kita ikut Tuhan menjadi anaknya, maka mantan ayah kita, waktu kita masih dalam dosa, si iblis itu saudara, tentu saja berjuang untuk mendapatkan kita kembali. Dan dia berusaha memakai segala cara untuk membuat kita kemudian meninggalkan Yesus. Bahkan itu penderitaan. Jadi memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengikut Yesus, kalau penderitaan terjadi, jangan terlalu heran. Karena itu memang bagian daripada perjalanan kita ikut Yesus. Yesus mengutus murid-murid seperti domba di tengah serigala. Kita juga begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita ikut Yesus tapi banyak tantangan, artinya saudara sedang ikut maksud Tuhan. Itu setidaknya pengharapan bagi kita. Amin. Kalau kita ikut Yesus, hidup kita bahagia, santai-santai saja. Menyatu dengan dunia. Tidak merasa ada tekanan, tantangan. Saudara jangan-jangan tidak mengikuti Yesus selama ini. Karena bukti orang mengikuti Yesus adalah dia berani menghadapi tantangan dunia yang menolak Kristus. Yang ngerti boleh bilang amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, murid-murid menjadi takut dan gentar. Wah, takut dan gentar yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebab mereka diutus kepada satu perjalanan yang sangat menakutkan. Mereka diutus berdua-dua menghadapi bahaya yang nyata. Kali ini bukan sekedar cerita atau ajaran yang mereka dengar. Tapi mereka akan menjumpai realita di lapangan. Dan mereka takut dan gentar.
Waktu mereka takut dan gentar, saudara, Yesus berkata kepada mereka, jangan takut. Waktu saya baca, saudara, saya menemukan ada 3 kali Yesus mengulang kata jangan takut. Saudara, kalau di dalam Alkitab sebuah kata diulang berkali-kali, bahkan kalau diulang 2 kali saja ini menjadi pesan penting. Maka kalau Yesus berkata sampai 3 kali jangan takut, Yesus menekankan benar-benar bahwa di dalam berjalan mengikut Dia, orang Kristen jangan takut. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus mengulang 3 kali. Di ayat 26 Yesus katakan janganlah kamu takut terhadap mereka. Ayat 28, dan janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut. Berkali-kali Yesus mengatakan jangan takut. Ini menjadi satu pengharapan yang luar biasa. Bahkan Yesus mengatakan di ayat 28, saudara, yang saya buat hijau ini ya. Yesus berkata begini, saudara, janganlah takut pada mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yesus sedang bilang begini, saudara, jangan takut sama manusia. Mereka cuma bisa membinasakan tubuh, tapi jiwamu mereka nggak bisa sentuh. Harusnya kamu takut pada yang berkuasa atas tubuh dan jiwa. Harusnya kamu lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Seringkali saudara kita lebih takut ditinggal manusia daripada ditinggal Tuhan. Betul saudara? Kita lebih takut tidak dapat mengikuti perkataan manusia daripada perkataan Tuhan. Dan ini menjadi catatan penting saudara. Sebenarnya siapa yang kita takuti, siapa yang kita ikuti, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut pada mereka yang hanya bisa bunuh tubuh tapi nggak bisa bunuh jiwa. Harusnya kamu takut pada yang berkuasa membunuh tubuh dan jiwa. Wow, itu ketakutan yang benar. Bukan takut manusia, takut sama Tuhan. Itu yang benar. Maka saudara, ketika murid-murid begitu takut, mereka begitu gentar akan apa yang menjadi perintah Yesus, mengapa Yesus berani menjamin kepada murid-murid tentang kemenangan yang pasti mereka peroleh? Dari mana atau mengapa Yesus berani untuk meyakinkan bahwa ada victory over fear, ada kemenangan yang melebihi daripada ketakutan mereka? Nah, ini yang saya sangat senang sekali dalam perenungan saya menemukan ini dan saya rindu membagi kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita, ya pasti ada ketakutan, pasti ada kegentaran saudara. Tapi dalam firman Tuhan ini Tuhan kasih kita 2 jaminan. Jaminan yang pertama saudara, kita baca sama-sama apa? 1, 2, 3. Tuhanlah penjagaku. Saudara, ayat 29 sampai 30 bilang begini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bapak Ibu Saudara, waktu saya membandingkan Matius 10 ayat 29 dengan Lukas 12 ayat 26 yang ceritanya sama, saya menemukan ada sedikit perbedaan saudara ya. Di dalam Lukas 5 mengatakan begini, 5 ekor burung pipit harganya 2 duit atau 2 sen. Tapi di dalam Matius tadi dikatakan 2 ekor burung pipit harganya 1 sen. Loh kok beda Bapak Ibu Saudara? Ini cerita yang sama, waktu saya bandingkan 2 ini, saya menemukan ada detail yang tidak sama begitu. Ada detail yang tentang burung pipit yang harganya nggak sama nih. Loh, apakah Alkitab salah mencatat begitu? Saya pikir. Apakah ada salah penulisan? Kalau salah penulisan ini kacau balau berarti Alkitab kita ini berarti salah dicatat nih. Kalau ini aja salah, yang lain juga salah. Iya kan? Betul ya Bapak Ibu Saudara. Nah jangan-jangan
ada kesalahan catatan nih begitu. Di dalam Lukas 5 dibilang 5 ekor burung pipit harganya 2 duit. Matius 10 bilang 2 ekor burung pipit harganya 1 sen. Ini yang benar yang mana begitu saudara ya. Apakah ada kesalahan penulisan? Saudara, ternyata saya menemukan satu keindahan yang luar biasa dari Injil ya. Dari kitab Injil saudara. Bukan salah catatan saudara. Ini sudut pandang Bapak Ibu saudara. Ternyata begini, Alkitab ingin menggambarkan bahwa kenapa di Lukas bilang 5 ekor burung pipit 2 sen. Matius 10 bilang 2 ekor burung pipit 1 sen. Ternyata penjelasannya begini. Waktu dulu Bapak Ibu saudara, di pasar-pasar Palestina itu saudara, orang-orang menjual burung pipit. Dan burung pipit itu gak ada harganya Bapak Ibu. Saking murahnya, saking tidak ada nilainya gitu ya. Burung pipit itu dijual kayak murahan banget Bapak Ibu. Kalau seseorang pengen beli 4 burung pipit, maka pasti harganya berapa Bapak Ibu saudara? 4 burung pipit berarti 2 sen. 2 sen. Malah dikasih bonus ekstra 1 burung pipit sehingga 5 ekor Bapak Ibu. Saking murahnya ya, orang mau beli cuman 2 ekor, harganya kan 1 sen. 4 harganya 2 sen. Saking murahnya penjualnya bilang gini, ini lu ambil tambah 1 nih. Udah, lu bayar aja 2. Saking murahnya Bapak Ibu saudara. Burung pipit itu dijual, diobral begitu rupa. Tapi di sini menariknya Bapak Ibu saudara. Burung pipit yang tidak ada harga itu ya, burung pipit yang diobral itu saking tidak ada nilainya, itu justru dipakai menjadi, Yesus menjadi satu gambaran yang sungguh indah. Bahwa burung pipit yang tidak berharga itu saja, Yesus perhatikan. Tuhan perhitungkan. Meskipun tidak ada nilainya di mata manusia, di mata Tuhan amat bernilai. Saudara. Bapak Ibu saudara, meskipun gak ada nilainya, burung pipit itu menjadi gambaran bahwa Tuhan tetap peduli. Dia bisa terbang, dia bisa begitu menikmati hidupnya saudara, tanpa berpikir tentang apa yang menjadi ketakutan dia saudara. Itu pun juga dijaga oleh Bapa di sorga. Bapak Ibu saudara, Yesus berkata begini, seekor burung pipit pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Saudara, kata jatuh di sini artinya mati gitu saudara ya. Tidak akan mati atau tidak akan ditinggalkan. Bapak Ibu saudara, burung pipit itu enggak ada harganya. Saking murahnya diobral. Tetapi lihat, Allah memperhatikan burung pipit begitu dalam. Memelihara burung pipit begitu baik saudara. Kalau burung pipit saja diperhatikan, dijaga oleh Tuhan. Apalagi hidup kita. Amin saudara. Yesus sedang ingin bilang kepada murid-murid begini Bapak Ibu. Murid-murid tidak perlu takut karena jika burung pipit saja jatuh, tidak akan lewat atau mati, tidak akan lewat dari izin Tuhan, dari penjagaan Tuhan, apalagi mereka murid-muridnya. Yesus berkata, sebab itu jangan kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kamu lebih bernilai daripada burung pipit dan tidak mungkin Tuhan tinggalkan. Dan ini sebenarnya sama Tuhan ingin katakan pada kita, orang percaya. Kita nggak perlu takut, kita jangan takut sebab dalam hidup kita ada penjagaan Tuhan atas kita yang tidak pernah salah. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah salah. Saudara, kenapa kita nggak perlu takut? Sebab Tuhan jaga kita. Kalau burung pipit terbang di udara, jatuh aja, dia jatuh dan mati aja, itu harus diizinkan Tuhan dulu. Lewat dari perhatian Tuhan dulu. Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita lebih dari burung pipit. Kita dijaga, kita dilindungi oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.
Saudara, waktu saya SMP, saya SMA, saudara, saya ke sekolah udah naik motor, saudara. Dan saudara, tiap kali saya naik motor, saya nggak pernah takut ditilang polisi. Kenapa, saudara? Papa saya polisi di Kupang. Papa saya itu terkenal banget polisi yang sangar, saudara. Saking sangarnya, saya sama kakak-kakak saya kalau ditahan, ditilang polisi, kami tinggal sebut nama papa saya. Pasti tuh orang langsung, oke, jalan. Gitu. Saking tidak ada takutnya, saudara. Saya pergi kemanapun, saya nggak peduli pakai helm atau nggak pakai helm. Nggak takut polisi, saudara. Kenapa? Karena backingan saya kuat, saudara. Backingan saya kenceng. Saudara, waktu saya praktek di Surabaya, saya ditilang polisi. Ketemu polisi saya bilang begini, papa saya John namanya. Polisinya bilang, siapa tuh? Saya baru ingat di Surabaya orang gak kenal papa saya. Mantranya hanya bekerja, sihirnya hanya bekerja di Kupang, saudara. Lewat dari itu, hilang mantranya. Saudara, kalau saya bisa begitu aman ya, begitu tidak takut ditilang polisi ya. Karena backingan saya kuat, papa saya namanya kuat. Saya bisa jalan begitu bebas, saudara. Apalagi kalau kita punya backingan Bapa di sorga, amin. Saudara jangan salah nangkap ilustrasi ini ya. Setelah ini gak ada yang pakai helm begitu ya. Waduh, ketemu polisi backingan saya Bapa di sorga ya. Jangan ya saudara. Dia tanya Bapa yang mana gitu ya. Tapi saya maksud begini saudara, kita nggak perlu takut berjalan dalam dunia ini mengikut Kristus yang penuh dengan ketakutan dan penderitaan. Sebab apa saudara? Ada jaminan penjagaan Tuhan. Amin. Tuhan yang jaga kita. Kalau burung pipit terbang aja saudara, dia mau jatuh itu harus izinnya Tuhan. Apalagi kita saudara. Firman Tuhan bilang, engkau lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau burung pipit saja diperhatikan oleh Tuhan, apalagi engkau dan saya. Kasih tahu kanan kirinya, engkau lebih berharga dari burung pipit. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jaminan kedua kenapa jadi orang Kristen yang hidupnya penuh tantangan, kita nggak perlu takut. Kita baca jaminan kedua apa saudara? Tuhan memperhatikan setiap detil hidup kita. Ayat 31 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semua. Saudara ada di sini yang tahu jumlah rambutnya, saya kasih HP saya sekarang juga. Ada? Ada yang tahu jumlah rambut di kepalanya? Ada? Pertanyaannya begini, siapa yang kurang kerja hitung rambut di kepala? Benar gak? Benar kan Bapak Ibu Saudara? Saudara, firman Tuhan bilang, setiap rambut di kepala kita, Tuhan hitung saudara. Pertanyaannya penting apa sih saudara ya? Siapa sih yang terpikir untuk hitung rambut di kepala? Untuk apa juga hitung rambut di kepala, benar gak? Gak penting bukan? Detail sekecil itu untuk apa diperhatikan? Toh kalau jual pun gak laku saudara. Tapi lihat bagaimana Alkitab menggambarkan ini begitu indah. Rambut di kepala kita dihitung semua oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan memperhatikan setiap detil hidup kita. Apa yang tidak diperhatikan oleh manusia itu diperhatikan oleh Allah. Bahkan sampai ke hal paling kecil hidup kita, Tuhan perhatikan. Waktu saya merenungkan bagian ini sungguh indah Bapak Ibu Saudara. Bahkan hal sekecil rambut di kepala kita pun Tuhan hitung.
Artinya saudara, dia memperhatikan kita begitu dalam, begitu teliti. Hidupmu di hadapan Tuhan tidak lolos satu hal kecil pun dalam hidupmu. Dari pengawasannya, dari pimpinannya, dari penjagaannya. Maka saudara, saya mau bilang begini. Doa Anda di malam hari mungkin senyap, tak ada suara. Namun terdengar jelas oleh Tuhan. Amin saudara. Keringat dan air mata Anda untuk Tuhan mungkin tidak seorang pun melihat, namun terlihat jelas oleh Tuhan. Pelayanan Anda kepada keluarga mungkin tidak terlihat. Kerja keras Anda buat keluarga mungkin tidak ada yang menghargai. Namun semua dihargai oleh Tuhan. Karena dia perhatikan setiap detil kecil hidup kita. Bahkan rambut di kepala kita pun dia hitung. Yang paling susah tuh hitung rambut yang suka rontok Bapak Ibu Saudara. Revisi terus ya. Kemarin 100, rontok 2, ganti lagi. Susahin Tuhan ya. Saudara, Tuhan memperhatikan sedetil itu hidup kita. Pelayanan Anda di gereja mungkin tidak terlihat. Namun jelas Tuhan tahu. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang manusia tidak memperhatikan, Tuhan perhatikan. Apa yang tidak dihargai oleh manusia, Tuhan hargai. Karena dia sayang sama kita. Boleh kasih tahu kanan kirinya, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan sayang sama kamu. Saudara, saya tutup dengan satu kisah. Ada seorang namanya Harrison O'Kene. Saudara, orang ini 2 hari 12 jam bertahan di kapal karam di dasar laut, saudara. Harrison O'Kene ini dia adalah seorang yang bekerja di kapal di Nigeria, saudara. Dan pada Mei 2013 kapal tugboat tempat dia bekerja tenggelam di lepas pantai Nigeria. 12 awak kapal mati, hanya Harrison yang selamat. Kenapa dia bisa selamat saudara? Karena dia terperangkap di dalam kantong udara kecil yang ketika kapal itu tenggelam sekitar 30 meter di bawah permukaan laut saudara. Dia ketemu dengan kantong udara kecil yang di situ dia masih bisa bernapas dengan oksigen yang seadanya. Dalam kegelapan total dengan suhu yang sangat dingin menusuk dia, saudara, di dasar laut, bukan di atas, saudara. Bukan di permukaan, di dasar laut. Dalam kegelapan total dengan suhu dingin yang menusuk tanpa makanan, Harrison bertahan selama hampir 60 jam. Dia hanya memiliki sebotol Coca-Cola dan sedikit air. Tetapi yang lebih penting adalah mental dia di dalam menghadapi keadaan itu. Apa yang Harrison lakukan di dalam 2 hari 12 jam di dalam dasar laut itu saudara. Dia berdoa, dia menyanyi lagu rohani. Dia berdoa, dia menyanyi lagu rohani. Yang mungkin nyanyiannya tidak ada satu orang pun yang dengar. Yang mungkin doanya tidak terdengar sampai ke permukaan. Toh dia ada di dasar laut. Tapi Tuhan dengar doa dia, saudara. Tim penyelam awalnya dikirim untuk mengambil jenazah awak-awak yang sudah mati, saudara.
Di dalam 2 hari itu penyelam muncul dalam laut, saudara, mengambil mayat-mayat, mengeluarkan. Tapi mereka tidak pernah ada yang tahu ada seseorang yang masih hidup di dalamnya. Masih ada Harrison di dalamnya, saudara. Harrison pun di dalam kepalanya berpikir bahwa tidak akan mungkin selamat. Dan tidak akan ada yang tahu bahwa ada yang masih hidup di dasar laut ini, saudara. Tapi dia tidak putus asa. Dia berdoa, dia memuji Tuhan. Karena dia tahu manusia mungkin gak bisa dengar, tapi Tuhan dengar. Penyelam datang dan muncul, saudara. Dan tanpa sengaja kameranya merekam, melihat di dalam, di kegelapan laut itu, saudara, seperti ada sebuah gerakan yang tidak dimengerti. Dan ketika mereka menelusuri terus menerus ke arah itu, saudara, mereka menemukan Harrison dalam keadaan hidup. Saudara, secara ilmiah mengatakan bahwa bertahan hidup di ruang udara yang terkompresi selama 2 hari 12 jam itu mustahil. Tidak mungkin, saudara. Akumulasi karbon dioksida, hipotermia, keterbatasan oksigen, itu semua ancaman yang sangat besar. Namun saudara lihat, doa dan nyanyian yang Harrison naikkan membuat dia lebih kuat daripada semua ancaman itu. Harapan yang ada di dalam hatinya bahwa Tuhan dengar doanya itu lebih kuat dari apapun. Dia dikeluarkan dalam keadaan hidup, saudara. Dan sampai saat ini dia terus bekerja, masih hidup orangnya, saudara. Dan menjadi kesaksian yang luar biasa. Bapak Ibu saudara, ini kisahnya disebut sebagai keajaiban hidup dan ketahanan manusia di tengah situasi yang tampaknya tidak bisa dilewati. Kalau ditanya kepada Harrison, apakah karena kamu kuat, karena kamu hebat? Tentu saja bukan, saudara. Tapi karena dia tahu, di tengah-tengah hidupnya yang paling mengerikan, ada yang dengar suaranya, menjaganya, dan memperhatikan dia, yaitu Tuhan. Bapak Ibu saudara, apa yang menjadi ketakutan kita hari ini? Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Saudara, mengikut Kristus memang tidak mudah. Tapi Tuhan mau bilang bahwa jangan takut. Bahkan diulang 3 kali, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan menjaga kita, dan yang kedua, Tuhan memperhatikan setiap detail hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur atas perenungan firman Tuhan yang kami boleh dengar malam hari ini. Dan kami percaya bahwa berita ini mau Engkau perdengarkan kepada jemaat-Mu yang hadir. Hamba tidak tahu bagaimana keadaan setiap hati yang hadir malam hari ini. Tapi hamba percaya firman Tuhan tidak akan sia-sia diberitakan, ditabur dalam hati setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, kegentaran, kami melihat bahwa janji jaminan kemenangan daripada Tuhan melebihi ketakutan kami. Karena Tuhan menjaga dan Tuhan memperhatikan setiap detil hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini doa dan ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita mari kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan tepuk tangan ya untuk firman Tuhan yang mengingatkan kita agar kita jangan takut ya. Tuhan yang menjaga bahkan yang memperhatikan setiap detail kita. Terima kasih ya Guru Injil Jevin sudah melayani.